Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Coach Adi Nasution. Hari ini kita akan mencoba mereview tentang kampus Politeknik Keuangan Negara STAN. Apa yang mau kita review hari ini? Tentunya bagaimana cara atau syarat masuk PKN STAN tahun 2024. Teman-teman, per tanggal hari ini belum ada kepastian kapan seleksi PKN STAN akan dibuka. Akan tetapi tanggalnya sudah dekat-dekat ini. Jadi kitalah yang berupaya untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan syarat-syarat apa saja yang sangat diperlukan untuk masuk ke PKN STAN 2024. Hari ini saya akan mencoba mereview syarat umumnya saja, tidak secara khusus. Di part selanjutnya atau part lainnya nanti kita bahas mengenai syarat khususnya satu persatu. Baik teman-teman, langsung saja bagi teman-teman yang belum subscribe channel Penmas Plus, langsung saja ditunaikan subscribe-nya. Karena apa? Agar kami semakin semangat memposting video-video terbaru lainnya. Oke, langsung saja. Pertama, kita akan coba mengetahui tentang apa itu PKN STAN. PKN STAN atau Politeknik Keuangan Negara STAN adalah pendidikan tinggi kedinasan di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan program studi diploma bidang keuangan negara. STAN didirikan dengan dasar hukum Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 45 tahun 1974 Junto Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 1967 serta dengan landasan hukum Permen Keuangan Republik Indonesia nomor 1 garing PMK garing 1977 tanggal 18 Februari 1977. Teman-teman, dulu PKN STAN itu namanya STAN saja, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Akan tetapi ketika dia sudah berubah menjadi politeknik, maka STAN-nya hanya nama saja, tidak diperpanjang lagi menjadi sebuah singkatan. Jadi penyebutannya Politeknik Keuangan Negara STAN, bukan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, bukan. Akan tetapi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara hanya disingkat saja menjadi STAN. Agar apa? Agar nama PKN atau nama STAN-nya itu tidak pudar dari ingatan masyarakat. Oke, langsung saja teman-teman. Ada 3 teman-teman jalur penerimaan PKN STAN. Yang pertama itu jalur reguler. Jalur ini seperti apa? Jalur reguler adalah jalur yang dibuka untuk seluruh lulusan pendidikan menengah atas atau SMA di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ataupun yang di bawah Kementerian Agama. Kalau yang di bawah Kementerian Pendidikan itu misalnya SMA ataupun SMK, atau yang di bawah Kementerian Agama seperti Madrasah Aliyah, Mualimin atau lain-lainnya. Untuk apa? Untuk mengisi formasi pegawai Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga lainnya ataupun pemerintah daerah. Ini biasanya lulusan-lulusan di situ akan mengisi formasi-formasi yang ada di Kementerian Keuangan atau lembaga lainnya atau Pemprov, pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah, kabupaten, kota atau lainnya. Itu teman-teman mengenai jalur regulernya. Yang kedua ada jalur afirmasi. Ini jalur penerimaan yang dikhususkan untuk siswa lulusan SMA sederajat, SMA, SMK, Madrasah Aliyah di bawah Kemenristek Dikti atau Kemenristek ataupun Kementerian Agama untuk mengisi formasi di wilayah afirmasi yang telah ditentukan. Biasanya wilayah-wilayah afirmasi ini seperti Papua, Papua Barat Daya, kemudian Papua Pegunungan dan daerah-daerah Indonesia Timur lainnya. Biasanya nanti ada di buku panduan penerimaan PKN STAN sangat jelas dan gamblang wilayah-wilayah afirmasi yang dimaksud di mana saja. Kemudian jalur yang ketiga adalah jalur pembibitan, jalur penerimaan yang dikhususkan untuk siswa lulusan SMA sederajat di bawah Kemenristek Dikbud
Ya, atau Kemendikbud Ristek ataupun Kementerian Agama melalui mekanisme kerjasama PKN STAN dengan pemerintah daerah. Biasanya mahasiswa yang dinyatakan lulus nanti akan ditempatkan di instansi pemerintah daerah asalnya. Misal, jalur pembibitan ini seperti ada misalnya permintaan dari Pemda, pemerintah daerah Kota Medan, untuk melaksanakan pendidikan kepada PKN STAN. Kerjasamanya, maka nanti lulusan mereka itu akan ditempatkan di Pemda Kota Medan. Begitulah teman-teman kira-kira. Tapi akan tetapi teman-teman, yang paling banyak itu setiap tahunnya yang jelas buka itu adalah jalur reguler. Jadi teman-teman persiapkan saja ya semua syarat-syarat yang akan kita bahas di review part selanjutnya. Oke. Persyaratannya apa saja? Teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan mengenai 9 persyaratan utamanya masuk PKN STAN. Yang pertama yaitu lulusan tahun 2024 dan 2 tahun di bawahnya. Jadi 2023 dan 2022. Kalau teman-teman lulusan 2021, maka teman-teman tidak bisa mencoba masuk untuk di PKN STAN. Begitu juga ketika teman-teman masih lulusan tahun depan 2025, maka teman-teman tidak bisa mencoba. Yang boleh mencoba adalah lulusan tahun 2024. Bagaimana Kak kalau saya belum mendapatkan ijazah, belum mengikuti UAS, ujian akhir sekolah, bagaimana? Boleh nggak mencobanya? Boleh. Kenapa? Karena yang menjadi syarat seleksi itu adalah nilai raport dan lain-lainnya teman-teman. Kemudian yang kedua, memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70,00 di skala 100,00. Kemudian untuk 75,00 dari skala 100,00 itu untuk yang pembibitannya. Kalau untuk reguler dan afirmasi sama 70. Kalau pembibitan 75. Jadi ini nilai rata-rata ujian Anda di ijazah. Ya, kalau tidak ada ijazahnya maka nanti dihitungannya adalah nilai raport untuk lulusan tahun 2024. Akan tetapi bagi lulusan tahun 2022, lulusan tahun 2023 itu menggunakan nilai ijazah. Yang ketiga teman-teman, usia maksimal 21 tahun dan minimal 14 tahun. Kalau saya berapa usianya? Saya usia sekarang 28 tahun, maka saya tidak bisa mencoba PKN STAN lagi teman-teman. Jadi teman-teman yang usianya 21 tahun, kemudian di bawah atau di atas 14 tahun, itu biasanya masih bisa mencoba PKN STAN teman-teman. Ada lulusan SMA tamatan usianya 14 tahun, ya ada saja ya. Yang mungkin dia jalur langit mungkin ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat, kelima, dan keenam. Yang keempat, memiliki nilai UTBK, ujian tulis berbasis komputer pada seleksi nasional berbasis tes atau SNBT bagi jalur reguler dan afirmasi. Ya, teman-teman, salah satu syarat yang lebih kurang 3 tahun terakhir untuk masuk PKN STAN adalah wajib memiliki nilai UTBK. Ya, wajib memiliki nilai UTBK yang di atas 500-an. Ya, kalau di bawah itu maka tidak bisa. Dan wajib mengikuti UTBK. Bagaimana Kak? Misalnya saya sudah lulus di kampus, misalnya lulus di UTBK di kampus UI, Universitas Indonesia. Boleh saya lagi mencoba PKN STAN? Boleh. Jadi bagaimana nanti Kak? Saya sudah daftar ulang di UI, tapi lulus juga di PKN STAN. Maka Anda wajib memilih apakah melanjutkan di UI atau daftar ulang atau daftar kembali di PKN STAN kan gitu. Maka itu adalah keputusan Anda. Makanya rata-rata ya mereka yang lulus di UTBK, SNBT, mereka biasanya bisa mengikuti ujian PKN STAN. Kenapa? Karena syaratnya nanti adalah wajib ada nilai UTBK gitu. Dan jadi nilai UTBK itu adalah menjadi syarat administrasi kelulusan administrasi masuk PKN STAN. Kemudian yang kelima,
sehat jasmani dan rohani, serta bebas dari ketergantungan narkoba. Ini bagi teman-teman ya, saya rasa untuk SMA sederajat itu masih terhindarlah dari narkoba. Kalaupun ada teman-teman yang memakai narkoba, ya masih ada waktu yang sangat panjang, ya upayakanlah teman-teman untuk memperbaiki diri, ya usahakan kalau memang cuci darah lah ya begitu. Upayakan jangan sampai nanti teman-teman memiliki impian besar masuk PKN STAN, akan tetapi karena teman-teman menggunakan narkoba dan sejenisnya, teman-teman tidak bisa meraih impian Anda. Kemudian sehat jasmani bagaimana? Ini tidak sakit-sakitan, artinya nanti bisa lari, bisa push up, bisa sit up, bisa shuttle run, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena salah satu nanti seleksinya adalah seleksi jasmani juga, setelah ujian administrasi dan ujian tulisnya. Baik, yang keenam, bagi pria tidak bertato atau bekas tato dan tidak bertindik atau bekas tindik di telinga atau anggota tubuh lainnya. Wajib ya, bagi laki-laki tidak boleh ada tato dan tidak boleh ada tindik. Saya rasa yang keenam ini sudah sangat jelas. Kita lanjut. Yang ketujuh, bagi wanita tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik di anggota badan lainnya selain telinga. Kenapa? Karena telinga itu biasanya hal yang bagaimana kita bilang ya, ya wajib lah ya perempuan pakai tindik di telinga, walaupun wajibnya itu hanya wajib secara adat dan budaya kita kan gitu. Kenapa? Karena biasanya di mana-mana pun ya, baik di dalam negeri maupun luar negeri, ya wanita pada umumnya itu ada tindiknya di telinga, tapi tidak boleh lebih daripada satu, misalnya satu kanan satu kiri, tidak boleh lebih daripada itu. Misalnya dibuatnya misalnya tindik di telinganya ada 7, ada 8, nggak boleh, atau 2, 3 nggak boleh, atau ada tindiknya di hidungnya misalnya, itu juga nggak boleh, atau di lidahnya itu juga nggak boleh, atau di tempat-tempat lainnya, ini juga tidak boleh. Kemudian yang kedelapan, belum pernah menikah atau kawin dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan. Ini juga teman-teman syarat yang harus teman-teman pahami ya. Kalau ada yang misalnya coba-cobalah nanti dia sudah nikah tapi coba lulus, itu juga pasti ketahuan teman-teman kalau yang sudah nikah. Begitu juga ketika masa pendidikan teman-teman, masa pendidikannya misalnya 4 tahun, ya kan, D4, diploma 4. Teman-teman ngambil ketika masuk tahun kedua atau tahun ketiga, teman-teman nikah secara diam-diam, tanpa resepsi, akad saja misalnya. Itu juga nanti lama-lama teman-teman ketahuan. Dan biasanya kalau ketahuan, teman-teman langsung diberhentikan, ya, secara tidak hormat dari PKN STAN. Kejadian teman-teman ada di tahun berapa ya? Di tahun 2015 atau 16 lah. Ada seorang siswa ya, dia nikah ya dengan seniornya di bimbel atau di gurunya di bimbelnya. Akan tetapi mereka sembunyi-sembunyi. Ternyata setelah ketahuan maka dikeluarkan dengan tidak terhormat. Yang kesembilan, peserta belum menyatakan lulus pada pengumuman kelulusan SPMB PKN STAN pada tahun sebelumnya. Ini juga menjadi syaratnya. Misalnya teman-teman sudah lulus tahun 2023, tapi karena satu hal teman-teman malas atau teman-teman tidak mengambil kelulusan itu, tidak melanjutkan pendaftarannya, maka teman-teman mencoba lagi di tahun 2024, maka teman-teman tidak bisa mencoba lagi. Ya, ataupun misalnya teman-teman ada masuk di kampus kedinasan lainnya, ya, teman-teman lulus atau teman-teman sudah masuk di dalamnya, kemudian teman-teman drop out dari situ, teman-teman mencoba lagi di SPMB PKN STAN, maka teman-teman tidak akan diterima. Kenapa? Karena data teman-teman itu biasanya terdata, ada jejak rekam datanya. Jadi teman-teman, ya, ini ada 9 syarat masuk PKN STAN di tahun 2024, maka teman-teman upayakanlah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa lulus dengan sebaik-baiknya. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat review kampus kita pada hari ini.
Ya, mudah-mudahan semuanya teman-teman bisa lulus di PKN STAN tahun 2024. Demikian, jika ada kesalahan dalam review dan segalanya, mohon dimaafkan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang bisa menjawabnya, silakan dijawab atau saling sharing atau tukar informasi. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Permas Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.